Brigade Al-Qasyam beri pesan keras ke Israel lewat momen pertukaran sandera, mengibarkan spanduk yang berisi pesan dalam 3 bahasa, bertuliskan "Jadilah saksi". Mengutip Tribun News pada 16 Februari, momen itu terjadi pada Sabtu 15 Februari 2025 saat momen serah terima sandera. Pesan itu terlihat dari spanduk-spanduk yang dikibarkan oleh Al-Qasyam dalam 3 bahasa, yaitu Arab, Inggris, dan Ibrani. Satu di antara spanduk memuat tulisan, "Kami adalah prajurit, wahai Yerusalem, jadilah saksi". Spanduk itu juga menampilkan bendera negara-negara Arab termasuk Palestina, Mesir, Yordania, Lebanon, Aljazair, dan Arab Saudi. Selain itu, sebuah spanduk lain bertuliskan, "Tidak ada migrasi kecuali ke Yerusalem", mempertegas sikap Brigade Al-Qasyam yang menolak segala bentuk pengusiran warga Palestina dari tanah air mereka. Merujuk pada penolakan keras atas rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang ambil alih Gaza dan pemindahan warga Palestina ke negara-negara tetangga. Momen 369 tahanan yang dibebaskan bakar kaos berlogo bintang Daud Israel, menjadikan itu bak tanda kemenangan. Di satu sisi telah bebas, di satu sisi pemberian Israel dibakar. Mengutip Tribun News pada 16 Februari, hal itu terlihat dalam momen pertukaran sandera di Khan Younis, Gaza Selatan pada Sabtu 15 Februari 2025. Gambar-gambar yang dirilis media Israel sebelum pembebasan menunjukkan para tahanan mengenakan kaos putih bergambar bintang Daud, yaitu logo Lembaga Pemasyarakatan Israel. Kaos tersebut juga tertulis dalam bahasa Arab yang berbunyi, "Kami tidak melupakan dan kami tidak memaafkan". Lantas seusai tiba di Khan Younis, mereka mengibarkan tanda kemenangan kemudian membakar kaos yang dipakainya, menciptakan gumpalan asap hitam yang membumbung tinggi di tengah kerumunan warga yang menyambut mereka. Perlu diketahui beberapa dari mereka memilih mengenakan kaos tersebut terbalik atau di dalam pakaian mereka untuk menutupi pesan-pesan yang dianggap provokatif. Dengan begitu, Hamas mengecam tindakan Israel itu sebagai bentuk perlakuan yang kejam dan rasis terhadap tahanan Palestina. Jihad Islam Palestina dan Hamas melontarkan kutukan keras atas aksi provokatif tentara Israel, di mana dengan sengaja memakaikan kaos bertuliskan "Kami tidak melupakan dan kami tidak memaafkan", serta berlogo bintang Daud Israel ke para tahanan Palestina yang dibebaskan. Mengutip Al-Mayadin pada 16 Februari, aksi itu terekam dalam momen serah terima sandera pada Sabtu 15 Februari kemarin. Sebagai tanggapan, Jihad Islam mengutuk keras apa yang disebutnya sebagai kejahatan rasis baru oleh pasukan Israel, dengan menyatakan bahwa mencap tubuh para tahanan dengan simbol-simbol rasis seperti bintang Daud dan lambang otoritas penjara Israel merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan hukum humaniter. Sementara itu, Hamas juga berikan kecaman kepada Israel, menyatakan bahwa aksi mencap para tahanan dengan tanda rasis dan perlakuan kasarnya terhadap para tahanan sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum dan norma internasional. Hamas juga menegaskan komitmennya yang teguh terhadap prinsip-prinsip etika dalam menangani tentara Israel yang ditangkap. Kondisi 4 dari total 369 sandera yang dibebaskan dari Israel berada dalam kondisi kritis. Sementara itu, beberapa tahanan Palestina akan membeberkan kesadisan saat berada di dalam penjara di Israel. Mengutip Tribun News pada 16 Februari, kondisi kritis itu merupakan pengumuman dari bulan sabit merah Palestina. Perlu diketahui, momen serah terima sandera telah dilakukan pada Sabtu 15 Februari waktu setempat. Namun 4 dari total 369 yang dibebaskan dilaporkan oleh bulan sabit merah Palestina dalam kondisi kritis. Keempatnya lantas dibawa ke rumah sakit di kota Ramallah tepi barat yang diduduki untuk mendapatkan perawatan. Dikabarkan bahwa banyak warga Palestina yang dibebaskan menunjukkan tanda-tanda fisik yang memprihatinkan. Banyak di antaranya kehilangan berat badan secara drastis dan beberapa bahkan kesulitan berjalan akibat kondisi fisik yang buruk.
diklaim disebabkan oleh penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada mereka. Dari laporan kantor media tahanan Palestina, kondisi yang dialami oleh para tahanan yang dibebaskan menunjukkan tingkat pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Dengan begitu, beberapa mantan tahanan menceritakan kesadisan yang mereka alami di penjara Israel. Satu di antaranya adalah Hashem Rajab, warga Palestina yang dibebaskan. Ia mengungkapkan pengalaman buruknya. Rajab menceritakan bahwa sejak awal penangkapannya pada Desember 2023 silam, ia dan lainnya dipukuli dengan sangat brutal. Selain itu, Mohamed El-Halabi, mantan kepala World Vision di Gaza, dipenjara selama hampir 9 tahun sebelumnya, akhirnya dibebaskan pada Sabtu 15 Februari. El-Halabi mengungkapkan bahwa ia dihukum tanpa bukti yang jelas, juga menjadi sasaran penyiksaan fisik serta psikologis yang semakin parah sejak dimulainya perang di Gaza. Selama masa penahanannya, ia mengalami kelaparan setiap hari dan hanya diberikan makanan berkualitas rendah sehari sekali. Berat badan El-Halabi turun drastis dari 95 kg menjadi hanya 45 kg. Ketegangan di Lebanon meningkat. Hizbullah sentil pemerintah Lebanon hingga menyatakan bahwa Iran adalah negara yang bersahabat. Mengutip Tribunnews pada 16 Februari, hal itu diutarakan oleh Mahmud Kamati, Wakil Kepala Dewan Politik Hizbullah dalam pernyataannya pada 15 Februari kemarin. Hizbullah menegaskan posisi mereka terhadap pengaruh asing khususnya dari Amerika Serikat dan Israel. Penegasan itu muncul di tengah kekhawatiran atas tekanan yang dihadapi Lebanon dari kekuatan luar. Mahmud Kamati menyatakan bahwa Iran adalah negara bersahabat. Ia juga menjelaskan bahwa hubungan antara Iran dan Lebanon bersifat historis dan strategis, menekankan bahwa Iran telah memberikan dukungan kepada Lebanon tanpa syarat. Selain itu, Hizbullah juga mengekspresikan ketidakpuasan mereka atas larangan yang dikenakan oleh pemerintah Lebanon terhadap penerbangan Iran. Menurut Kamati, larangan itu dianggap sebagai penghinaan terhadap kedaulatan Lebanon, juga justru menunjukkan bahwa pemerintahan di Lebanon berada di bawah kontrol Amerika. Dengan begitu, Kamati menekankan kembali bahwa Hizbullah tidak menerima bahwa tanah air mereka dikendalikan oleh Amerika dan Israel. Sebagai tambahan informasi, dalam perkembangan terbaru, pejabat Iran mengecam keputusan pemerintah Lebanon yang membatasi penerbangan Iran. Iran menegaskan posisinya sebagai sekutu yang dapat diandalkan bagi Lebanon dengan menawarkan bantuan di berbagai sektor seperti energi dan rekonstruksi tanpa melanggar kemerdekaan Lebanon. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas Gaza. Klaim itu muncul seusai Trump melontarkan peringatan akan terjadinya apa yang disebutnya neraka di Gaza. Mengutip Al Arabiya pada 16 Februari, klaim itu diutarakan Netanyahu dalam unggahannya pada 16 Februari di X. Netanyahu menyatakan bahwa di samping pihaknya memberikan sikap tegas terhadap kesepakatan gencatan dengan Hamas, Trump juga memberikan ancaman terkait akan terjadinya neraka di Gaza jika sandera tak dibebaskan pada waktunya. Dengan begitu, Netanyahu mengucapkan terima kasih kepada Trump atas dukungan penuhnya di Gaza, tepat setelah selesainya pertukaran sandera tahanan ke-6 dalam gencatan senjata yang telah berlangsung hampir 1 bulan, di mana kedua pihak antara Israel Hamas menukar 3 sandera Israel yang ditawan di Gaza dengan 369 tahanan Palestina yang ditawan di penjara Israel. Namun perlu diketahui, hanya beberapa hari sebelumnya kesepakatan itu tampak tegang karena Hamas mengatakan pihaknya tidak akan tunduk pada ancaman dari Israel dan Amerika di tengah ketidaksepakatan mengenai penerapan gencatan senjata. Trump sempat memperingatkan bahwa neraka akan terjadi jika semua sandera Israel tidak dibebaskan dari Gaza paling lambat Sabtu siang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.